ketika dia sakit lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena sakit itu adalah kasih sayang Allah. Ibnu Mas'ud menyebutkan, siapa orang yang sakit lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengirim 4 malaikat menemaninya semasa dia sakit. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adal amanah wa ballaga rusula wa nasaha lil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari ibu. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukur dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah. Dialah Allah Al-Khaliq Baraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam kelit. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem, pirang. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain, berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka manusia hidup dengan kesombongan, keangkuhan, egois, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di suatu saat nanti Allah akan mengembalikan mereka ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing dari perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar, la ilaha illallah, ma'budu illallah. Dengan segala hamparan keberkahan, ridha dan rahmatnya, Allah menggerakkan jiwa dan raga kita berikhtiar untuk sehat walafiat, untuk menyambung ketaatan kita kepada Allah, ketulusan beribadah kepada Allah dengan berikhtiar berobat melalui cara yang ada di pesantren ini. Semoga dicatat oleh Allah menjadi ridha yang terbaik, tersempurna, yang ditulis oleh Allah dengan niat yang tulus dari rumah dengan langkah-langkah pasti bahwa ayah bunda menjadi orang-orang yang tepat memungut kunci-kunci surga yang terbuang. Salam teriring salawat kepada manusia terbaik, manusia tersempurna yang sengaja dikirim oleh Allah sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerahkan, disuruh untuk mengkaryakan, memandirikan dan membangun, serta peduli pada penduduk bumi terutama manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hanya bersama Allah.
Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir tidak memiliki laptop, tapi namanya top di mana-mana. Dia hadir bukan di masa Toyota, tapi namanya top dan terkenal di mana-mana. Dialah Rasul kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dari majelis yang mulia Allah, kita sampaikan salam kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya, tabi'in, para alim, para ulama, para guru. Wabil khusus kepada mujahid bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengeluarkan umat dan masyarakat Indonesia setelah diuji dengan 350 tahun mereka dijajah. Mereka istiqomah dengan agama ini dengan satu niat, Indonesia menjadi bangsa yang taat pada Allah, sehingga mereka mampu menulis dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia berdasarkan Qul Huwallahu Ahad, atau bahasa nasionalnya Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Energi tauhid yang diimpikan oleh para mujahid, para ulama untuk anak bangsa di akhir zaman. Alhamdulillah, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan 17 Agustus hari Jumat 1945, Indonesia diberkahi, dirahmati, diridhoi kemerdekaan. Dan hari ini kita sudah melewati 76 tahun. Marilah kita berusaha dengan agama melalui diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Mana yang paling Bapak Ibu sukai? A. Jatuh dari awan ke tanah. Tidak ada yang mau memilih. B. Jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. C. Jatuh dari tiang listrik ke tanah. D. Jatuh dari pohon mangga ke tanah. E. Jatuh dari kursi ke tanah. Mana yang Bapak Ibu sukai? Kursi. Ya, kita mulai. Yang memilih jatuh dari awan ke tanah? Dua orang. Yang memilih jatuh dari gedung bertingkat ke tanah? Tidak ada. Dari tiang listrik ke tanah? Juga tidak mau. Dari pohon mangga, ambil mangga terus jatuh? Tidak ada. Dari kursi ke tanah? Satu orang saja. Yang lain mau memilih yang mana? Kalau tidak ada yang memilih 5 pilihan ini, berarti di ruangan ini tidak ada orang punya akal dan pikiran. Dari mana asal kita, apapun pangkat jabatan kita, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, pasti jatuh. Supaya lebih kuat lagi keyakinan kita, pertanyaan, manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini? Kecuali 1. Makan. 2. Pakaian. 3. Rumah. 4. Zikir. Mana yang Bapak Ibu? Mana yang termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Rumah lah, kecuali Bu. Gak ada yang tahu. Oke, saya sudah tahu siapa ibu dan bapak-bapak.
Allah dalam hadis qudsi, Allah kasih tahu penduduk bumi, wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku. Kenapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, sampai kamu melupakan dirimu untukku? Dalam surat 42 ayat 20, Allah ingatkan kita, barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah selalu menambahkan keuntungan dunia baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah hanya memberikan kepadanya sebagian kecil saja. Tapi kelak di akhirat, dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah tulisannya mengatakan kepada kita bahwa, wahai anak-anak dunia, janganlah kamu terlalu mencintai dunia. Ketika kamu mencintai dunia, kamu tidak akan pernah lagi mendapatkan nikmatnya akhirat. Tapi jadilah anak-anak akhirat, agar kamu menikmati dunia, tapi kamu mendapatkan kenikmatan akhirat yang lebih pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan penduduk bumi, pendek ayatnya, maknanya dalam. Dan kalau para mufasir selalu mengatakan, seandainya dari 99 sifat itu, maka sifat yang ke-100 adalah masa wal asri. Ketika siapa mengenggam waktu dalam hidupnya, dia tidak linglung, dia tidak galau, dia tidak keliru dalam hidupnya, kecuali dia berada pada 3 mindset hidup. Yang pertama, mindsetnya adalah selalu memuji Allah kemana, di mana tempatnya, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya juga perbuatannya sebagai tanda syukur. Al-lisanu ibadatillah, sehingga dia dengan lisan menyebut nama Allah sebagai alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia menggerakkan tubuh badannya untuk menjemput ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membagi Al-Fatihah menjadi 3 perjalanan hidup manusia ini. Pertama mindset, yang kedua attitude, dan yang ketiga adalah behavior. Ketika mindset itu berpandang bahwa apa-apa yang ada di bumi adalah pemberian Allah, maka itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika dia mendapat ujian baik dan buruk, semuanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau saya tanya Bapak Ibu, suka tidak kalau sakit? Suka. Kalau sakit yang bilang sakit, yang ibu-ibu bilang tidak suka. Kalau ibu tidak suka, berarti ibu tidak mau menikmati Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah. Karena sakit itu adalah kasih sayang Allah. Ibnu Mas'ud menyebutkan, siapa orang yang sakit lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengirim 4 malaikat menemaninya semasa dia sakit. Malaikat yang pertama bertugas mencabut seluruh kekuatan pada tubuh badannya. Tadi dia bisa jogging di pagi hari, bisa senang, bisa lari, bisa terapi. Tapi waktu dia sakit, Allah kirim malaikat yang pertama untuk membuat tubuh badannya lemah, loyo. Disentuh oleh suaminya, dia marah-marah, sakit. Disentuh oleh istrinya, marah pada istri dan anak-anaknya, sakit tahu. Karena seluruh kekuatan dicabut oleh Allah. Dan ketika dia sakit, dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengirim malaikat yang kedua, mencabut seluruh kelezatan yang ada pada lidahnya. Waktu dia sehat, kapal selam, bola dunia, apapun yang ada masuk ke dalam mulutnya. Tapi waktu dia sakit, yang madu manis itu pun tidak akan terasa pada lidahnya, karena sudah dicabut oleh malaikat Allah yang kedua. Kalau Bapak tidak yakin, tidak percaya, ada tangga sakit, teman sakit, masuk rumah sakit, Bapak beli pisau
pisang, bawa biskuit, yang makan siapa? Nunggunya. Tidak mungkin dimakan oleh si sakit karena dicabut kelezatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sakit lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengirim malaikat yang ketiga untuk membuat orang tuanya yang tadi cantik, ganteng itu menjadi pucat, seakan-akan tidak pernah mandi. Tapi ketika dia sakit dan dia tenang, bersyukur, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengirim malaikat keempat untuk bersihkan seluruh dosa-dosa yang ada pada ujung kaki, ujung kuku sampai ujung rambut. Jiwa raga dibersihkan oleh Allah. Begitu dia sehat, Allah perintahkan kepada tiga malaikat, wahai malaikatku, kembalikan kekuatan pada tubuh badan hamba-Ku. Mulai berdiri jalan pagi hari ke teras rumah. Begitu dia sehat, Allah perintahkan malaikat yang kedua, kembalikan kelezatan pada lisan hamba-Ku. Mulai ada asinan, ada bakso panas, bahkan terkadang minum bubur kacang hijau tanpa sendok. Begitu dia sehat, Allah kirim malaikat yang ketiga untuk mengembalikan raut wajah dari tubuh badan hamba yang sakit. Tiga malaikat ini yang kembali pada tubuh badan hamba yang sehat setelah sakit, kecuali malaikat keempat. Malaikat keempat protes kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau mengutus kami 4 malaikat mendatangi hamba-Mu yang sakit? Kenapa ketika dia sembuh sehat, 3 dari kami yang datang, kami malaikat keempat tidak datang? Allah menjawab, aku sudah membuat tubuh badan hamba-Ku lemah, loyo, lisannya tidak lezat, wajahnya pucat. Itu pertanda, dan pada saat aku melakukan itu kepada tubuh badannya, dia selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dia selalu mengatakan ar-rahmanir-rahim. Itu pertanda aku sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada tubuh badannya, baraganya. Jangan kau kembali. Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu sukai? Sakit atau langsung? Sakit, Pak Ustadz. Sakit adalah cara Allah mendekatkan hamba dengan Allah. Tadi di luar, sekarang Allah kembalikan ke dalam. Jauh jadi dekat, sulit jadi mudah, tersendat-sendat jadi lancar. Doa yang sulit didengar oleh Allah di saat sakit, sehingga Allah kabulkan doa itu. Maka mari kita melihat hadis berikut, hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim nomor 327. Wahai hamba-hamba, kalian semua dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dari. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dari. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan. Sebab itu mintalah makan dari. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, tidak ada satupun di antara kalian jin dan manusia yang mau beriman kepadaku. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah sedikit pun kekayaan dan kekuasaan. Kalian semua bermohon kepadaku dengan permohonan yang banyak. Aku kabulkan permohonan kalian satu persatu. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Kata Allah, mau tahu kekuasaanku? Ambillah satu batang jarum, pergilah kalian ke samudera air laut yang luas. Celupkan batang jarum itu ke dalam samudera air laut yang luas. Sesudah itu angkatlah batang jarum itu dari samudera
Lihatlah di Batang Jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air laut itu tidak akan pernah sedikit berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Dari hadis qudsi, 2 hadis qudsi, ada 2 terminal yang harus digenggam oleh orang-orang beriman dalam hidup. Yang pertama adalah menjadikan hidup sebagai lezatnya iman. Terminal lezatnya iman akan mengantar seseorang dalam hidup untuk melihat dunia yang terbuka, tanpa prasangka buruk, tanpa negatif thinking, tapi selalu positif thinking, prasangka baik kepada Allah dalam segala hal. Virus, wabah, penyakit, ada, tidak ada, kurang, banyak, musibah, masalah, nikmat, semuanya adalah Allah beri untuk mencari tahu siapa yang memiliki lezatnya iman itu. Terkadang orang-orang yang terkotori hatinya, jiwanya, mereka justru melihat dunia seakan-akan menjadi miliknya, sehingga dia menggenggam dunianya melebihi masa depan Malik Yaumiddinnya. Tapi bagi mereka yang menatap Malik Yaumiddin itu dengan sempurna, maka dia akan menggenggam ya kana guru tanpa mengharapkan wa iya kan nasta'in. Oleh karena berjalan dengan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa awayuki mussolata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepadaku melainkan ketaatan hatimu, ketulusan hatimu, kelezatan iman itu terminal tulusnya iman kepadaku, sehingga ia kana budu tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa menunggu apa yang menjadi pamberi kita kepada Allah, hanya memperbaiki behavior siratal mustaqim, maka Allah akan mengantar kita pada pintu anta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah jauhkan kita dari bencana dan kesesatan jalan kehidupan kecuali menjadi kelompok minan nabina. Tidak mungkin kita menjadi minan nabina, wasidikina, tidak mungkin kita ada di situ. Wasuhada, kita bisa ada di situ. Wasolehin, kita berada di pintu itu. Maka berbuatlah yang terbaik dengan terminal lezatnya iman. Lezatnya iman tidak saja cukup, melainkan kita juga menggenggam manisnya ibadah. Lezatnya iman dan manisnya ibadah mengantar mata-mata yang tajam memandang Allah dengan alam semesta, mendengar apa-apa dari Allah dengan kebeningan jiwa yang hidup, sehingga hatinya selalu berlapang-lapang, seperti mulai dari Hajar Aswad berhenti di Hajar Aswad. Yang dilakukan adalah menyelam, menjemput ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semua, menjaga jiwa kita sehat walafiat salam, dan Allah menjemput kita dengan sebutan salamun qaulan min rabbir rahim di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan, saya yang dilantik oleh Allah. Katakan, ya Allah, saya yang dilantik olehmu. Saya yang dilantik olehmu. Dan tugas katakan, ya Allah, saya yang dilantik oleh Engkau. Ya Allah, saya yang dilantik oleh Engkau. Dengan kalimatmu. Dengan kalimatmu. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan indah dari Engkau untuk kami hamba-hambamu. Ucapan indah dari Engkau untuk kami hamba-hambamu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memiliki kelezatan iman. memiliki kelezatan iman. Manisnya ibadah. Manisnya ibadah. Yang tulus dengan hati yang tulus. Yang tulus dengan hati yang tulus. Kepada Engkau. Kepada Engkau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya silakan merapat ke pinggir taplak untuk kita
kita melaksanakan terapi berikutnya, itu terapi perut. Silakan, jangan dulu di antar kursi, silakan merapat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Yang mau tuna di depan, yang mau kambing di tengahnya.